Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza ahabba 'abdahu ja'ala fi qalbihi sidqal mahabbati li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'anahu 'ala ittiba'i sunnatihi wa amatahu 'ala millatihi wa hasyarahu 'ala zumratihi. Wa salatullahi wa salamuhu 'ala sahibil hawdil mawrud wal maqamil mahmud akramil khalqi fil wujud habibi rabbil ma'bud sayyidina Muhammadinil habibil mahbub wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin wa ala kulli man ilahi mansub. Allahumma ya Rabbana urzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa ahyina ya Rabbana alaiha wa amitna ya Rabbana alaiha ala millatihi wa hsyurna ya Rabbana yaumal qiyamati ma'a zumrati wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh karena baginda menyebutkan kalau baginda ingin bertemu dengan saudara-saudara baginda. Lalu sahabat Nabi bertanya, nanti akan kami sebutkan beberapa hadis tentang hal tersebut. Lalu Nabi menyebut adalah orang yang datang setelah baginda Nabi dan tidak melihat baginda Nabi. Bahasa kasih dan sayang dari Nabi disebut kita sebagai ikhwan, saudara-saudara baginda Nabi. Kalau baginda Nabi membahasakan kepada kita tentang umat beliau dengan bahasa ikhwan, bagaimana kita tidak rindu dengan ikhwan tersebut? Bagaimana kita tidak rindu dengan ikhwan tersebut, yaitu mereka-mereka yang tidak pernah melihat baginda Nabi akan tapi mereka beriman kepada baginda Nabi. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, dan Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada pecinta dan perindu Nabi Muhammad, dan Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada umat Nabi Muhammad. Dan di hari seperti ini, di tahun-tahun yang lalu adalah saat-saat indah kita bertemu, berkumpul di tempat ini. Subhanallah, rindu. Dari semalam teringat bagaimana hebohnya kita di saat membincangkan tentang acara agung Maulid Nabi. Tidak henti-hentinya kita berbincang, bermusyawarah, merencanakan program agung, program termulia, program terbesar, mengadakan perayaan Maulid Nabi. Dan itu terjadi pada tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya, dan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita tidak bisa melakukan seperti itu. Kami rindu, ingat kawan-kawan, pejuang-pejuang, perindu-perindu Nabi yang Masya Allah siang malam. Waktu itu di tahun-tahun yang lalu. Tapi tahun ini kita tidak bisa semacam itu. Rindu untuk berjumpa. Kami sampaikan kepada siapapun yang saat ini ikut menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini, khususnya mereka yang sudah biasa hadir di Maulid Akbar tahunan di Al-Bahjah. Ketahuilah Allah melihat hati Anda, kerinduan Anda itulah yang akan dinilai. Dan dengan kejadian semacam ini kami diingatkan pesan yang
yang mungkin kita selama ini lupa. Pesan tersebut berbunyi, kalau mencintai Nabi jangan hanya senang dengan gebyar. Maka gebyar hari ini ditiadakan oleh Allah, akan tapi yang harus kita hadirkan adalah gebyar dan menyalanya cinta di dalam hati dan perilaku, bukan sekedar gebyar perayaan. Maka kami sampaikan kepada semua yang selama ini merindukan untuk mengadakan acara perayaan Maulid Nabi dimanapun anda berada, ketahuilah mengadakan satu gebyar zahir itu mudah dan mudah. Bahkan bisa jadi ada syubhat kebesaran diri bukan keagungan Nabi, sehingga mungkin ada terlintas di hati kita saat itu besar-besaran majlis, besar-besaran maulid, akan tapi saat ini adalah ujian kecintaan kita kepada baginda Nabi bukan dengan gebyar, akan tapi bagaimana kita mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rayakan maulid Nabi di dalam dirimu, rayakan maulid Nabi di dalam rumah tanggamu, rayakan maulid Nabi di tempat-tempatmu bekerja. Tidak usah nunggu gebyar. Gebyar bisa masuk syubhat. Gebyar adalah dihimbau, gebyar dianjurkan. Akan tapi Allah mengingatkan tahun ini, bagaimana apakah dengan tidak adanya gebyar lalu kita tidak ingat Rasulullah? Selama ini jika tahun-tahun yang lalu anda mengeluarkan rezeki anda untuk baginda Nabi Muhammad, karena tahun ini tidak banyak gebyar perayaan maulid Nabi, maka jangan sampai ada simpan uang itu, keluarkan untuk Rasulullah. Masjid di kiri kananmu yang harus kau perhatikan, madrasah di kiri kananmu itu penyambung antara kita dengan Rasulullah. Perhatikan mereka. Maulid Nabi kita rubah dengan mendermakan harta kita. Jangan disimpan kalau memang kita rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gebyar dikurangi tahun ini, memang kita harus koreksi diri. Jangan-jangan selama ini kita hanya mementingkan gebyar. Gebyar adalah syiar dan itu penting, akan tapi hakikatnya adalah gebyar itu untuk menghidupkan hati agar kita rindu kepada Nabi, agar kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda mencintai Nabi yang sesungguhnya adalah mengikuti dan patuh kepada Rasulullah. Memang ada orang mengikuti namun tidak cinta, ya, akan tapi ketahuilah yang mengaku cinta maka di dalam dirinya akan ada kemudahan di dalam mengikuti dan patuh kepada yang dicintainya. Bahkan termasuk tanda kebohongan dalam mengaku cinta adalah di saat berat mematuhi yang dicintainya. Tanyakan kepada dirimu sendiri yang engkau yang mengatur dirimu, engkau yang menguasai, engkau yang bisa memanage dirimu sendiri, engkau yang tahu tentang dirimu. Tanyakan kepada dirimu sendiri bagaimana engkau dengan Rasulullah. Hei yang berbicara, tanyakan dirimu tentang Rasulullah. Hei yang mendengar, bagaimana dirimu dengan Rasulullah. Itulah hikmah di balik pandemi ini. Maulid Nabi kita tidak harus pakai gebyar, akan tapi gebyarnya di dalam hati yang menyala dengan sinar kerinduan, sinar kecintaan kepada Rasulullah. Berbanyaklah lisan anda dengan solawat kepada Rasulullah, dan hidupkan sunnah Nabi di dalam rumahmu. Mungkin selama ini anda bisa menghadiri Maulid Akbar di Al-Bahjah dengan diri anda dan istri anda, tapi putra-putri anda tidak ikut. Tapi hari ini kenyataannya anda bisa duduk manis dengan anak-anak anda. Ini adalah hikmah di balik pandemi. Maka jangan prasangka buruk kepada Allah. Tidak ada wabah yang Allah turunkan kecuali Allah ingin mengangkat hamba yang sadar, kemudian sabar, dan kemudian mengadu kepada Allah dan pasrah kepada Allah. Jangan marah kepada Allah. Justru saat ini adalah ujian. Maka yang biasa berbuat baik di masa nyaman, jangan berhenti di saat masa sempit. Orang bertakwa yang rindu kepada Allah yang sesungguhnya tidak akan hanya berbuat baik di saat dalam keadaan mudah. Akan tapi fis-sarra wad dharra. Dalam keadaan longgar, dalam keadaan nyaman dia bisa berbuat baik, akan tapi dalam keadaan sempit pun dia akan tetap berusaha untuk melakukan kebaikan. Terimalah salam rindu kami kepada anda, wahai pecinta baginda Nabi, dimanapun anda berada. Semoga
Semoga yang kami ucapkan benar-benar, dan begitulah Nabi mengajarkan, kalau engkau mencintai, sampaikan cinta itu. Maka kami sampaikan kepada semuanya, nuhibbukum fillah. Kami mencintai anda karena Allah, dan semoga ini benar yang kami ucapkan dari dalam hati, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan sungguh cinta akan berakhir dengan kematian kalau bukan karena Allah dan Rasulnya. Cinta-cinta yang dibangun jika bukan karena Allah akan berakhir dan sirna bersama kematian. Kematian akan mengakhiri semuanya. Yang cinta harta akan berakhir dengan kematian. Yang cinta tahta akan berakhir dengan kematian. Yang cinta kepada manusia hanya karena dunia, maka ketahuilah akan berakhir dengan kematian. Tapi cinta karena Allah dan Rasulnya adalah cinta yang dibangun di dunia dan di akhirat, tidak berakhir dengan kematian. Justru dia akan memetik buah daripada cinta saat di dunia setelah kematian. Itulah cinta karena Allah dan Rasulnya, dan itu yang harus kita bangun. Dan pertemuan kita mengadakan acara agung Maulid Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah untuk membangun cinta antara kita dengan baginda Nabi dan antara kita dengan sesama kita. Dan semoga kelak Allah mengumpulkan kita di surga. Dan belum sempurna kumpul kita di surga kalau kita belum bersanding dengan baginda Nabi Muhammad. Manusia di dalam surga merasakan kenikmatan yang sangat agung, akan tapi ternyata kenikmatan tersebut akan terkalahkan di saat mereka bisa menatap wajah baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau halangi mata kami untuk melihat kekasihmu Nabi Muhammad di surga. Ya Allah, di surga nanti keindahan yang tidak ada tandingnya kalau kita bisa melihat Rasulullah. Tapi ya Allah, saat ini mata kami sering kami gunakan untuk melihat yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni mata kami ya Allah. Jangan sampai mata kami tidak bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Keindahan di surga akan tertutup dengan keindahan di saat kita melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian akan Allah berikan keindahan di atas keindahan, yaitu di saat kita melihat Allah Jalla Jalaluh. Kita melihat Allah Jalla Jalaluh, melihat baginda Nabi Muhammad, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad. Dan siapa kelak yang akan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad? Yang di dunia punya cinta yang sesungguhnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya cinta dengan Rasulullah. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang selama ini di saat mengadakan perayaan Maulid Nabi kemudian Anda heboh dengan tenaga Anda, dengan pikiran Anda, lalu hari ini jangan libur. Gunakan untuk yang lainnya. Jika punya tenaga lebih, gunakan untuk Rasulullah. Rizkimu mana yang dulu kau keluarkan di tahun lalu, keluarkan untuk Rasulullah. Dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini, sehingga kerinduan di antara kita terjawab, terbayar dengan pertemuan, diskusi, dakwah, perjuangan untuk membela baginda Nabi Muhammad SAW. Agar kita selalu berlomba dan berlomba agar kita semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Indahnya bersama Rasulullah. Kami akan bacakan banyak hadis tentang Rasulullah. Sengaja kami hadirkan hadis banyak tentang baginda Nabi, tentang kecintaan kepada Rasulullah, agar kita semakin peduli, semakin perhatian kepada makna kecintaan kepada Rasulullah. Semua dari kita yang harus kita sadari, asalkan di dalam hatinya tidak ada kedengkian kepada Rasulullah, maka ada benih cinta di dalam hatinya. Semua yang tidak punya kedengkian kepada baginda Nabi, maka akan ada benih cinta di dalam hatinya. Dan benih cinta itu antara yang mati kemudian subur, antara yang mati dan yang subur. Abu Jahal melihat baginda Nabi setiap saat, tapi tidak bisa beriman kepada baginda Nabi. Tidak bisa menjadi pengikut baginda Nabi karena di dalam hatinya ada kedengkian. Maka dari itu mari kita mulai urusan dengan Nabi Muhammad, dan apapun yang ada urusannya dengan Nabi Muhammad maka biasakan untuk mengagungkan, jangan memandang dengan negatif. Maka segala sesuatu yang sudah dinisbatkan kepada Nabi, berusahalah Anda untuk mengagungkan dan memuliakan apapun itu.
Mulai di saat disebut nama baginda Nabi Muhammad, jangan lupa Anda bersalawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirkan di mata dan hati Anda waktu Anda bersalawat. Anda bersalawat kepada Nabi dan Nabi menjawab, Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kami ingin mengucapkan salam ini kelak di surga. Langsung di hadapanmu wahai Rasulullah. Ya Allah, berikan kecintaan yang sesungguhnya di hati kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Banyak riwayat-riwayat yang akan kami hadirkan tentang bagaimana kecintaan kepada Nabi. Yang itu adalah modal kita. Di sana ada orang berbicara tentang mengikuti Nabi. Iya betul mengikuti Nabi. Tapi mengikuti Nabi harus atas dasar cinta. Dan tanda cinta mengikuti Nabi. Nggak bisa dipisahkan. Banyak riwayat-riwayat. Di antaranya kami hadirkan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha war rasula فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. Ini ayat. Ayat ini turun dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Siti Aisyah bercerita bahwasanya ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kedatangan seorang laki-laki ini, perindu Nabi, datang ke Rasulullah. Bayangkan, datang kepada baginda Nabi. Oh indahnya bisa melihat Rasulullah. Datang kepada Rasulullah. Faqala, kemudian orang itu berkata, bayangkan seolah-olah Anda melihat orang berhadapan, orang mulia dengan orang mulia lagi berhadapan. Ya Rasulullah, ia menyeru, wahai Rasulullah, innaka la habbu ilayya min nafsi, sungguh ya Rasulullah engkau lebih aku cintai melebihi daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Dan memang begitu cara mencintai Nabi, harus melebihi daripada dirinya sendiri. Sudah benar ya Allah caraku mencintaimu. Aku mencintaimu melebihi daripada cintaku kepada diriku sendiri. Artinya apa? Kalau nyawaku kau minta akan aku kasih untuk berjuang di jalanmu. Wa innaka la habbu ilayya min waladi, dan sungguh ya Rasulullah engkau lebih aku cintai daripada anakku. Dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kecuali aku telah dicintai oleh orang tersebut melebihi daripada ayahnya, anaknya, dan semua manusia. Dalam riwayat wa nafsi lati baina jambai, dan termasuk melebihi daripada dirinya sendiri. Laki-laki ini berkata, ya Rasulullah sungguh engkau telah aku cintai melebihi dari semuanya ya Rasulullah. Wa inilah akunu fil baiti fa adkuruka, sungguh suatu ketika aku di dalam rumahku. Kalau aku berada di rumahku ya Rasulullah, bayangkan. Dia bercerita di hadapan Nabi lalu mengadu, ya Rasulullah kalau aku berada di rumahku lalu aku ingat kepadamu ya Rasulullah. Fama asbiru, aku tidak sabar untuk bisa melihatmu ya Rasulullah. Dia ingat di rumahnya, ingat baginda Nabi, lalu dia ingin ketemu Rasulullah. Ingat ya Rasulullah kalau aku di rumahku, aku mengingatmu, aku tidak sabar untuk bisa melihatmu segera. Hatta ati fa'angdur ilaika, sehingga aku datang segera untuk melihatmu ya Rasulullah. Lihat tingkat kecintaan semacam ini. Ingat di rumahnya, ingin ketemu Rasul, langsung datang bertemu, melihat Rasulullah. Wa idza dzakartu mauti, di saat aku melihat kematianku, aku bakal mati ya Rasulullah. Ya. Wa mautaka, dan juga aku tahu engkau akan wafat ya Rasul, aku akan wafat.
Araftu dan aku tahu betul ya Rasulullah annaka idza dakhaltal jannata, engkau jika masuk surga ya Rasulullah, rufi'ta ma'an nabiyyina, tentu tempatmu diangkat tinggi-tinggi bersama para nabi, dan aku bukan nabi ya Rasulullah. Wa inni, dan sungguh aku ya Rasulullah, idza dakhaltul jannata, kalau aku masuk surga, khasyitu alla arak, aku khawatir tidak bisa melihatmu ya Rasulullah. Ini pengaduan yang sesungguhnya dari kecintaan yang amat dalam. Di dunia bisa melihat Nabi, waktu itu setiap saat dia cuma teringat, kalau mati nanti engkau masuk surga tertinggi, lalu aku di mana ya Rasulullah? Kalaupun aku masuk surga, tentu surgaku bukan surgamu, lalu kapan aku bisa melihatmu ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab. Karena memang kenyataannya begitu. Kita manusia, dia manusia biasa dan Nabi adalah seorang Nabi. Maka Nabi tidak menjawab. Nabi tidak menjawab. Falam yarud alaihin nabiyyu, Nabi tidak menjawab ungkapan tersebut. Karena ungkapan itu benar. Nabi kalau wafat tempatnya tinggi, surga tertinggi. Kalau dia tidak tahu. Walam yarud syai'an, Nabi tidak menjawab sepatah kata. Hatta nazala Jibrilu bihadhil ayah, sehingga Jibril turun dengan firman Allah, dengan ayat, dengan membawa wahyu, dengan wahyu. Wa may yuti'illah ar-rasula, orang seperti engkau ini yang patuh kepada Allah, orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, mereka itu adalah ma'alladzina, akan disertakan bersama orang-orang an'amallahu alaihim, yang Allah berikan karunia-karunia kepada mereka. Di surga tertinggi minan nabiyyina, dari para nabi, was-siddiqina, dan para orang siddiqin yang sudah keimanannya tingkat tinggi, enggak diragukan lagi, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, sungguh mereka adalah sebaik-baik orang yang akan kita jadikan teman nanti di akhirat. Kalau temannya Nabi tempat tertinggi, temannya orang mati syahid tempat tertinggi. Tapi ketahuilah itu dzalikal fadlu minallah, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Wa kafa billahi alima, Allah sungguh maha tahu dan Allah tahu engkau ini termasuk golongan itu. Orang itu diberi kabar semacam itu. Dalam riwayat lain yang serupa dengan ayat ini, dengan asbabul wurud, tentang asbabun nuzul, ada riwayat lain yang bunyinya begini. Anna rajulan minal ansar, seorang laki-laki dari kaum Ansar, atau Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Mardawai, Abu Nuaim, Wadiyah Al-Maqdisi, dan dikatakan hadis itu adalah hadis hasan, enggak usah ragu. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Al-Mundhir, Imam Baihaqi dalam Syu'abul Imannya, dari Sya'bi, anna rajulan minal ansar. Tadi kisahnya seorang laki-laki dari Ansar, atau Rasulullah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata, wallahi ya Rasulullah, wa demi Allah wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh engkau lebih aku cintai melebihi daripada diriku sendiri, wa waladi, dan anakku, wa ahli, dan semua keluargaku, wa mali, bahkan melebihi daripada hartaku. Walaula anni atika fa'araka la dzanantu anni sa'amut. Kalau aku lagi rindu terus enggak bisa datang ke tempatmu, seolah-olah aku sudah mau mati. Enggak bisa menahan kerinduan kepada Rasulullah. Kalau aku lagi rindu kepadamu ya Rasulullah, kalau lagi aku datang kepadamu ya Rasulullah, kalau aku lagi rindu kepadamu ya Rasulullah, kemudian aku kok tidak segera datang kepadamu, maka seolah-olah seperti mau mati. Oh, cinta apa itu? Bayangkan. Rindu kita di mana? Rindu kita kepada Rasulullah seperti apa? Ini orang yang bersama Nabi, lihat Nabi setiap saat. Wa bakal ansari, orang Ansar tadi menangis. Faqala Nabi, kemudian Nabi berkata, ma abkaka, apa yang menjadikan kau menangis? Beliau berkata, dzakartu annaka satamut, aku ingat, aku tahu engkau akan wafat ya Rasulullah. Faturfa'a ma'an nabiyyin, engkau akan diangkat tinggi-tinggi bersama para nabi. Wa nahnu idza dakhalnal jannata, dan kami kalau masuk surga ya Rasulullah, kunna dunak, aku di bawahmu.
Falam yukhbirhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak memberi jawaban tentang ungkapan tersebut bisyai'in, dengan satu jawaban apapun. Kemudian kemudian Allah menurunkan ala rasulih kepada baginda Nabi Muhammad firman tadi, wa may yuti'illaha war rasula. Kemudian setelah ayat itu turun, apa Nabi ucapkan? Allah indahnya, absyir ya aba fulan, gembiralah engkau, ini ayat datang untukmu, gembiralah engkau. Semoga ini ayat juga untuk kita, ayat untuk kita. Kemudian ada satu hadis lagi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang dari Sayyidina Anas bin Malik, anna rajulan, seorang laki-laki, sa'alan nabiyyu, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis saati, tentang datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu kalau disebut di kalangan sahabat Nabi, mereka pada takut dan menangis. Ini sahabat Nabi kok malah bertanya tentang hari kiamat, mata sa'atu, kapan hari kiamat yang kau sebut-sebut itu ya Rasulullah, yang dengan haulnya, yang dengan kedahsyatannya itu yang kau sebut, kapan itu tiba ya Rasulullah? Mata sa'atu, kapan tiba hari kiamat itu? Dengan pertanyaan tersebut Nabi terheran. Orang pada ketakutan dengan hari kiamat, kok ia malah bertanya. Maka Nabi menjawab, madza a'datta, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat yang dahsyat itu? Madza a'datta laha, apa yang kau persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Qala la syai', tidak ada, aku tidak punya bekal apapun yang aku persiapkan. Aku tidak punya bekal apapun yang aku persiapkan. Illa anni uhibbullaha, kecuali aku adalah cinta kepada Allah. Modalku cinta kepada Allah dan wa rasulahu, dan cinta kepada Rasulnya. Modalku cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi, dan ingat, kemudian Nabi menjawab, dan ingat jawaban Nabi adalah bukan jawaban asal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali wahyu yang diucapkannya. Anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Allah, indah. Modalnya cinta bersanding dengan baginda Nabi. Engkau bersama orang yang kau cintai. Qala Anas, Sayyidina Anas perawi hadis ini berkata, "Fama farihna bi syai'in." Aku tidak pernah bergembira dengan sesuatu berita. Farhana, dengan kesenangan kami. Biqaulin Nabi SAW, dengan sabda Nabi. Aku tidak merasa senang, maksudnya senang semuanya. Berita dari Nabi adalah menyenangkan. Tapi tidak ada yang mengalahkan ke kabar gembira ini. Kabar gembira itu adalah kabar gembira bukan saja kepada orang yang bersama Nabi tadi, akan tapi kepada siapapun dari umat baginda Nabi Muhammad. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Jika yang kau cintai baginda Nabi, engkau akan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalimat anta ma'aman ahbabta, itulah kalimat yang menjadikan Sayyidina Anas senang, gembira, riang, girang, tiada terkira. Qala Anas, kemudian Sayyidina Anas berkata, Fa'ana, bercerita kepada muridnya, Fa'ana, dan juga ini ngadu kepada Allah, Fa'ana uhibbun nabiyya, dia ngaku langsung ingin bersama Nabi. Aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakrin, dan Sayyidina Abu Bakar. Wa Umar, dan Sayyidina Umar. Wa arju, dan aku berharap an akuna ma'ahum, aku berharap untuk bisa beserta dengan mereka. Bihubbi iyyahum, dengan kecintaanku kepada mereka. Ya Allah, aku mencintai kekasihmu Nabi Muhammad, dan mencintai Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan aku berharap dengan cintaku ini aku bisa bersama mereka. Diucapkan oleh Sayyidina Anas, dan kita pun harus mengucapkan, ya Rasulullah, kami mencintaimu. Ya Allah, kami mencintai kekasihmu Nabi Muhammad, dan cinta ini darimu ya Allah. Kami mohon jaga cinta kami ya Allah, dan suburkan cinta kami. Dan jadikan kami cinta kepada sahabat-sahabat kekasihmu Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan kami mohon ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama beliau-beliau. Kata Sayyidina Anas, wa illam a'mal, mengaku kekurangannya, wa illam a'mal, biarpun aku tidak punya amal, bimithli a'malihim, seperti amal mereka. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebelumnya banyak hadis ini, dan insya Allah kalau tidak bisa kami habiskan, kita bacakan pada kesempatan ini.
akan kami hadirkan di dalam, kami masukkan, sisipkan dalam silsilah majelis hadis yang kebetulan juga Ahad pagi. Karena kami mencoba mengutip banyak hadis, banyak riwayat-riwayat dari baginda Nabi SAW tentang makna kecintaan kepada Rasulullah. Akan tapi kami akan ambil beberapa saja, di antaranya lagi. Hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Anas, dari Sayyidina Anas. Sayyidina Anas adalah sahabat yang sangat mencintai Nabi dan berkhidmah kepada Nabi dari kecil. Dari seorang wanita cerdas, Ummu Sulaim. Seorang wanita cerdas yang di saat Nabi datang ke Madinah, Ummu Sulaim tidak pernah menyerah dengan kefakirannya. Kalau orang kaya dengan kekayaannya bisa berderma membantu Rasulullah. Tapi Ummu Sulaim tidak punya apa-apa, tapi tidak mau ketinggalan untuk berjuang bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya telah menghadiahkan kekayaannya untukmu untuk berjuang di Madinah. Tapi aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya anak kecil, ini namanya Anas. Ambil ya Rasulullah, agar besertamu, agar menjadi pelayanmu. Subhanallah. Jadi pelayan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Sayyidina Anas bin Malik berkhidmah dari kecil kepada baginda Nabi, maka dapat ilmu banyak. Sehingga makanya termasuk perawi hadis yang minal mukthirina bi riwayatil ahadits, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, di antara Sayyidina Anas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu dari kalian itu, hatta akuna ahabba, sehingga aku telah kau cintai, aku telah menjadi dicintai, lebih dicintai kepada orang tersebut, min walidihi, melebihi daripada orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wa nasi ajma'in, dan semua manusia. Kami ingin menukil perkataan Sayyidina Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, nukil, qala Al-Qurtubi, berarti langsung dua orang ini. Langsung pendapat dua orang. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menukil, tidak mentakib, tidak mengkritisi, menukil tanda setuju. Ibn Hajar menukil, qala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, dua imam besar. Kullu man amana bin Nabi, siapapun yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, imanan sahihan, kalau imannya benar, la yakhlu an wijdani syai'in min tilkal mahabbati ar-rajihati. Kalau memang betul imannya seseorang, pasti ada di dalam hatinya benih-benih cinta tersebut. Semoga kita betul-betul iman kepada Rasulullah, iman kepada Allah, sehingga di dalam hati kita benar-benar ada benih cinta. Dan memang tadi kami sampaikan bahwasanya selagi tidak ada kedengkian seseorang itu, pasti ada benih cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah adalah yang sangat layak untuk menumbuh, yang sangat layak untuk dicintai. Sebab orang mencintai itu karena al-jamal, karena al-kamal, karena an-nawal. Orang mencintai itu kan karena jamal, indahnya yang dicintai, dan Nabi Muhammad paling indahnya makhluk Allah. Al-kamal, sempurna, Nabi Muhammad paling sempurna makhluk Allah. An-nawal, yang diberikan Nabi kepada kita adalah sebaik-baik yang diberikan. Kalau orang memberikan kepada kita hanya kepentingan dunia, ngasih makan seminggu, sebulan, setahun, tapi Nabi memberi kepada kita apa? Keselamatan di akhirat, nawal. Maka Nabi sangat layak untuk dicintai dan sangat mudah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang yang beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Allah dan Rasulnya, kecuali dia mencintai Nabi melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada anaknya, dan melebihi daripada manusia semuanya. Kata Ibn Hajar, nukil dari Qurtubi, kata Imam Qurtubi, semuanya punya iman, punya cinta di dalam hatinya. Asalkan orang itu beriman kepada Nabi, maka di hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah. Khairu annahum mutafawwituna, cuman iman itu berbeda-beda. Oh, imannya beda-beda. Wa minhum man akhadha min tilkal martabati bil hafdzil awfa. Ada orang yang mengambil kecintaan itu dengan jatah yang banyak, cintanya benar-benar kayak tadi. Salah satu sahabat Nabi enggak ketemu sebentar saja kayak mau mati. Ada yang mengambil dengan jatah yang besar. Minhum, ada di antara mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, mencintai Nabi Muhammad, akhadha minha, mengambil kecintaan bil hadil atna, jatah kecil sedikit. Sedikit. Ya, baru tambah kalau Nabi dicaci baru marah. Kalau sudah Nabi dicaci enggak marah, sudah enggak ada cinta, itu enggak ada iman sudah.
Ya sudah itu paling kecil dia Nabi dicaci berontak. Dulu nggak pernah nyumbang, males. Sedekah enggak, bantu enggak. Tapi gila Nabi dicaci ada marah, masih lumayan. Ada cinta dia. Itu haddul adna, masih ya cinta sedikit. Kalau sudah nggak ada cemburu kepada Nabi, nggak ada iman, sudah nggak ada cinta. Jadi cinta kepada baginda Nabi biarpun kecil masih ada dapat bagian, alhamdulillah. Kaman kana mustaghriqan fi syahwati. Seperti dia yang mencintai Nabi, yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia terlena tenggelam di dalam syahwatnya dan kemaksiatannya. Dia orang beriman. Kalau ditanya kau beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad Nabi bukan Nabi. Kau ingin dengan Nabi atau enggak? Pengen. Tapi dia masih mabuk, masih judi, masih ini. Dia masih ada iman dan masih ada cinta. Cuman kadarnya kecil. Dan ini bisa saja hilang kalau tidak segera dipangkas. Itu perusak cinta tadi. Maksiat itu. Tapi ada cinta, maka jangan remehkan siapapun. Hei ahli maksiat, dengar suara ini. Selagi engkau masih mengagungkan baginda Nabi Muhammad, di dalam hatimu sesungguhnya ada cinta. Dan pelihara, suburkan cinta di dalam hatimu. Hei ahli maksiat. Hei yang hamba-hamba yang terjerumus dalam kehinaan minuman keras, dalam perzinahan, dalam perjudian, dalam segala dosa. Selagi engkau adalah umat la ilaha illallah dan masih ada cemburu di hatimu kepada baginda Nabi, tidak rela Nabi direndahkan, tidak rela Islam direndahkan, sesungguhnya di dalam hatimu ada cinta. Maka suburkan cinta itu, jangan kau kikis lalu hingga habis, jangan. Segera menghadap kepada Allah, Tuhanmu, Allah menantimu wahai pendosa. Allah Maha Pengampun, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Segeralah menghadap kepada Allah. Setelah engkau tobat, engkau seperti orang tidak punya dosa. Cintamu kepada Nabi semakin subur. Dengan syahwatu mahjuban fil ghafalati, maka kecintaan yang ada di hati itu tertutup, tersembunyi karena syahwatnya, tertutup oleh syahwatnya fi aktsaril awqat, dalam banyak waktu. Sering lupa dengan Nabi, di rumahnya enggak ada Nabi, lihat gambarnya, idolanya bukan Nabi, cuman sesaat tiba-tiba muncul. Ya biarpun masih tahunan, kalau maulid Nabi ramai datang, tapi di rumah enggak karu-karuan. Maka ayo kita berubah, suburkan itu cinta, jangan sampai itu hilang kecintaan kepada Rasulullah. Lakinnal katsira minhum, kebanyakan dari mereka itu, biarpun kayak apapun, termasuk yang kurang-kurang tadi, yang tipis-tipis cintanya, tapi ada benih cinta. Idza dzukiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarpun orang Badung asalkan dia masih iman, dia tenggelam dalam maksiat. Coba, jangan caci Nabi, wah bawa parang dia. Pernah kami ingat tahun berapa waktu itu? Di saat ada seorang yang menulis tentang Nabi Muhammad tapi dengan bahasa yang merendahkan, sebuah selebaran yang ditulis oleh orang mencaci Nabi di Jawa Timur munculnya. Saya masih ingat betul dan saya ingat datang waktu itu, saya ikut-ikut rame di situ. Subhanallah. Yang ikut menghancurkan tempat tersebut siapa? Banyak di antara mereka orang yang jarang sholat. Tapi Nabi Muhammad diganggu berontak dia. Itu tahun berapa? 92 atau 3. Salah satu selebaran atau majalah yang mencaci Nabi dan luar biasa, berontak dari tempat tersebut. Dihancurkan itu tempat. Karena mencaci baginda Nabi ini sudah luar biasa. Banyak orang yang jarang sholat dan sebagainya. Ya, tapi di dalam itu masih ada cinta. Kayak gini nih tampak tiba-tiba. Maka jangan merendahkan selagi itu umat la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad. Semoga Allah memberikan selalu kekuatan cinta dan iman supaya tidak terkikis habis. Maka jangan Anda yang selama ini mengembarakan dirinya dalam kemaksiatan, ayo henti. Jangan sampai bablas nanti. Bablas lalu cinta itu hilang. Disebutkan ini, lihat. Biarpun orang Badung bandel, lihat. Enggak pernah sholat, coba tawari. Pak, umroh Pak, ziarah Nabi Muhammad. Semangat dia. Mau dia. Karena dalam hati masih ada iman. Ziarah Rasulullah. Bangga dia. Usah umrah. Ziarah Nabi. Nangis biasanya di depan kubur Nabi SAW. Bihaitsu yu'thiruha ala ahli wa waladi. Bahkan bisa jadi orang-orang begitu yang kelihatannya banyak maksiat.
Tapi kalau disebut Nabi Muhammad, pembela Nabi Muhammad, dia akan mengutamakan kecintaannya kepada Rasulullah melebihi daripada anaknya, hartanya, orang tuanya. Wa yabdul nafsahu fil umuril khatirah. Dan dia akan mengorbankan jiwanya untuk sesuatu yang agung tersebut, membela cintanya kepada Rasulullah. Wa yajidu makhbar dzalika min nafsi, dan dia tahu, makhbar itu yang memberitahu dari. Jadi dia akan melihat tanda-tanda cinta di dalam dirinya itu, wijdanan, kerinduan kepada Nabi, la taradduda fihi, enggak ada ragu. Coba kalau ditawari orang badung bandel selagi dia masih umat la ilallah, coba ditanya, kamu mau enggak di surga dengan Nabi Muhammad? Pasti mau. Tapi kamu enggak sholat. Ya malas sholat. Sholat dong, tapi mau dengan Nabi. Masih ada iman, biarkan dia. Kita nasihati nanti insyaallah tobat menjadi baik dia. Maka jangan hinakan, jangan rendahkan siapapun. Selagi dia umat la ilaha illallah dan mengagungkan syiar agama Allah. Lihat, siapapun orang, badung, bandel, tapi kalau mengagungkan syiar Allah, dengar Nabi Muhammad disebut masih memuliakan, dengar Al-Quran disebut muliakan, dengar Islam disebut muliakan, tunggu, dia akan menemukan saat-saat untuk tobat. Tapi sebaliknya siapapun orang yang katanya alim, hebat, tapi kalau sudah merendahkan syiar agama Allah, merendahkan Islam, merendahkan Nabi Muhammad, lihat, imannya sudah hilang. Nggak ada cinta lagi, lihat. Makanya nggak tertolong orang semacam itu. Kemudian di sini ada lanjutannya. Waqad syuhida min hadzal jinsi. Golongan manusia model ini. Lihat, sholat jarang dan sebagainya ini. Golongan manusia ini ada man yu'thiru ziyarata qabrihi, yang mementingkan sampai ingin ziarah kubur Nabi Muhammad. Wa ru'yata, dan melihat mawadhi'i atharihi, tempat-tempat peninggalan Nabi. Melihat sesuatu yang disebutkan, dinisbatkan kepada Nabi dari peninggalan-peninggalan. Tersentuh dia, menangis dia. Padahal ibadahnya kurang. Artinya ada cinta di dalam hatinya. Ala jami'i mal dzukir tadi. Dari semuanya tadi lihat. Orang-orang tersebut di saat di dalam dirinya ternyata kerinduan untuk ziarah Nabi. Rindu untuk melihat peninggalan-peninggalan Nabi. Bukan hanya sekedar melihat sebagai peninggalan bersejarah. Enggak. Ada cinta lihat mendengar ini dari Nabi, langsung terenyuh hatinya. Kemudian menitikkan air mata. Lima waqara fi qulubihim, karena ada yang tertinggal, tersembunyi, tersimpan, tertanam di dalam hatinya. Min mahabbati sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Nabi. Khairu anna dzalika, cuman saja rasa cinta yang tiba-tiba menyala itu kadang tiba-tiba sari'uz zawal, tiba-tiba redup. Kapan itu? Bitawalil ghafalati, karena banyak kemaksiatan dilakukan. Tiba-tiba rindu, pengen kalah sama maksiat. Pengen kalah sama maksiat. Maka dari itu intaha mulakhasan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu saya talkhis sampai di sini katanya. Nah, ada satu hal yang unik yang kami cermati. Ada satu kalimat waqad syuhida hadza, sampai 2 baris ini yang bercerita tentang ziarah kubur Nabi Muhammad. Ini uniknya di sebagian kitab dihapus. Karena ada ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada sekelompok orang yang antipati, tidak senang dengan ziarah kubur Nabi. Dan kami menukil semula itu adalah dari buku yang tidak ada tulisannya ini. Setelah kita cek kepada Fathul Bari yang ternyata ada. Jadi ada orang yang niat jahat. Jadi ziarah kubur Nabi dihapus di sini. Ziarah kubur Nabi Muhammad dan minal qurbati, termasuk Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Adhkarnya, yang juga ada sebagian percetakan menghapus tentang bahwasanya ziarah kubur Nabi Muhammad adalah termasuk keutamaan. Ziarah kubur adalah kemuliaan, sebuah hal yang dianjurkan, itu ada dihapus. Ziarah kubur Nabi Muhammad bukan sesat, bukan bid'ah. Ziarah kubur Nabi Muhammad adalah tanda kecintaan kita. Kerinduan untuk ziarah kubur Nabi Muhammad. Ziarah kubur orang biasa saja boleh, bagaimana ziarah kubur Nabi Muhammad tidak boleh. Lalu membawa hadis la tusyaddur rihalu dengan metakwilan masing-masing. Ketahuilah bahwasanya la tusyaddur rihal bukan urusan kubur, ziarah kubur Nabi Muhammad, akan tapi adalah urusan masjid-masjid yang lainnya. Siapapun yang bernazar untuk sholat di masjid-masjid tidak perlu dipenuhi, akan tapi dilakukan di masjid saja bisa, kecuali Masjidil Haram, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini adalah masalah-masalah yang sudah dijelaskan para ulama, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri yang menjelaskan. Jadi ini sengaja kami hadirkan. Ada memang sebagian orang yang ingin menjauhkan dari ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah ziarah kubur Nabi Muhammad dianggap sebagai maksiat. Tidak. Ziarah kubur Nabi Muhammad adalah ibadah. Sebab ziarah itu adalah sarana. Kalau ziarah kubur sarana untuk bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kepada Nabi. Ziarah kubur Nabi Muhammad diperkenanan, kenapa sarana jadi tidak boleh? Aneh. Ini termasuk kami hadirkan dalam satu catatan, salah satu bab di dalam kitab Ramadaniyat. Di situ kita jelaskan tentang ziarah kubur Nabi Muhammad dengan panjang lebar.
Itu adalah tanda kecintaan kepada Rasulullah. Aneh yang mencintai Nabi sampai Madinah tidak pernah rindu untuk ziarah kubur Nabi Muhammad. Wahai perindu yang kenal makna kecintaan, lihat. Amru ala diyar Laila, rumahnya si Laila. Ini dalam kisah. Kalau kita mencintai seseorang, lihat rumahnya saja sudah bergetar hati ini. Melihat rumahnya. Makanya yang perindu Nabi di saat disebut Madinah, langsung ingat Nabi. Madinah, dengar disebut Madinah, ingat Nabi. Di masjid disebut Masjid Nabawi, ingat Nabi. Bagaimana di saat disebut nama Nabi Muhammad? Ziarah Madinah saja artinya bergetar, bagaimana kalau ziarah Nabi Muhammad? Tentu itu adalah makna, tentu lebih rindu kepada Nabi Muhammad. Jadi disebut nama Madinah saja artinya bergetar. Karena di dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan lebih hatinya akan semakin bergetar di saat disebut nama beliau atau di saat ziarah kubur. Yang ziarah kubur Nabi yang berderai air mata itu bukan orang minta kepada Nabi, bukan. Akan tapi orang yang menumpahkan kerinduannya yang terpendam bertahun-tahun yang selalu ia hadirkan bersama solawat yang dibacanya, baik di dalam sholat atau di luar sholat, mendengar cerita tentang Nabi. Itu kerinduan ditumpahkan saat dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga anda semuanya bisa bersalam di depan kubur baginda Nabi. Memang salam dari jauh pun Nabi menjawab dan Allah sampaikan, akan tapi kita rindu ingin bersalam di depan kubur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin bersalam kelak di surga kepada baginda Nabi Muhammad. Kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan alangkah indahnya kemudian setelah itu baginda Nabi menjawab salam untuk kita, yang artinya Nabi mendoakan kesejahteraan, kelestarian, keindahan untuk kita. Dan doa Nabi adalah segala keindahan. Satu hadis sebagai penutup, banyak hadis tidak kami hadirkan semuanya. Baik, berarti kesimpulannya insya Allah kita punya cinta semuanya, amin. Tinggal kita perlu bukti. Jangan hanya mengaku, kita akan menyesal nanti di saat kita ditinggal oleh Rasulullah. Mari kita punya bukti. Buktinya adalah ini, sebuah contoh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, semoga ini kita yang disebut. Inna unasan, ada sekelompok orang, sekelompok manusia min ummati, dari umatku. Ya'tuna ba'di, yang datang setelahku. Yawaddu ahaduhum, salah satu dari mereka ini, semoga salah satu itu adalah kita, menginginkan laustara ru'yati bi ahli wa mali, kalau bisa membayar, membeli, pengen lihat Nabi, bayar dengan hartanya, ambil duitku semuanya, yang penting aku bisa melihat Nabi. Allah. Mari kita bayarkan harta kita untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masjid di kiri kanan kita yang perlu bantuan. Itu fakir miskin yang ada di kanan kita, kiri kanan kita, mari kita bayarkan kepada fakir miskin untuk membayar agar kita bisa melihat wajah Rasulullah nanti di surga. Indahnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat bagian tersebut. Tidak kita hadirkan semua hadis-hadis ini. Ada, saya tambah lagi satu hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Memang ada riwayat-riwayat yang tidak benar sering dihadirkan, akan tapi kami ambil riwayat yang benar supaya para juru-juru dakwah yang sering membawa hadis tentang kecintaan kepada Nabi tidak salah memilih hadis. Qala Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya dari Sayyidina Anas bin Malik. Qala Rasulullah bersabda, wadidtu anni lakitu ikhwani. Ini riwayat benar. Wadidtu, aku ingin
laqitu ikhwani waditu anni laqitu ihwani. Aku ingin bertemu dengan saudaraku. Nabi mengucapkan. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat Nabi berkata, awalaysa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah awalaysa nahnu ikhwanuk, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala antum ashabi. Ini bukan menafikan kemuliaan sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah ashab sekaligus ikhwan. Ini bukan menafikan kehebatan sahabat Nabi. Akan tapi Nabi ingin menyebutkan bahwasanya orang di akhir zaman ada orang yang punya keistimewaan. Antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, tapi saudaraku adalah alladzina amanu bi walam yarawni, yang beriman kepadaku dan tidak pernah melihatku. Dikatakan isnadnya adalah sahih. Tidak ada tambahannya tentang tangis, tidak ada tambahnya ini. Tapi ini benar, riwayat ini benar. Dan juga ada satu riwayat lagi yang berbunyi, ini sebagai bekal lah untuk kita merenungi. Dan kita juga tidak perlu menggugah hati orang dengan sesuatu yang menurut ulama adalah riwayatnya masih dipertanyakan. Kami sengaja hadirkan yang jelas-jelas dikatakan oleh para ulama ini adalah riwayat yang benar. Di antara dari Imam Ahmad juga dari hadis Abi Jum'ah radhiyallahu anhu, qala taghaddayna ma'a Rasulullah, kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ana Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Ada Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Qala, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ahad minna khairu minna, apakah ada orang lebih baik dari kami ya Rasulullah? Aslamna wa jahadna." Kami masuk Islam kemudian kami berjihad. Ma'ak. Aslamna wa jahadna ma'ak. Kami masuk Islam dan berjihad kepadamu. Qala na'am. Dijawab Rasulullah, ya ada. Qaumun yakununa min ba'dikum, orang yang datang setelahmu, yu'minu nabi walam yarawni, yang beriman kepadaku dan tidak pernah melihatku. Semoga kita mendapatkan kemuliaan itu. Tidak pernah bertemu Nabi, tidak pernah lihat Nabi, kemudian kita mencintai dan beriman kepada Nabi SAW. Dan ini rupanya ada, ini riwayat Muslim ini yang serupa dengan makna itu. Riwayat Sahih Imam Muslim meriwayatkan, anna Rasulullah SAW kharaja ilal maqbarah, Nabi keluar ke maqbarah, ke kuburan. Faqala, kemudian Nabi mengucapkan, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, salam sejahtera untuk negeri orang yang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahikun, kami nanti akan nyusul. Semua kita akan nyusul. Lalu Nabi mengatakan nih, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana, aku ingin melihat saudara-saudaraku. Qalu awalasna ikhwanaka, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, qala antum ashabi, kamu adalah sahabatku. Wa ikhwanuna, saudara-saudaraku adalah alladzina lam ya'tu ba'du, orang yang datang bukan kamu. Nanti saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku yang datang setelahmu. Artinya apa? Ini adalah sanjungan untuk kita orang yang di akhir zaman. Tapi kan ada catatannya. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman kepada Rasulullah harus diikuti dengan kecintaan yang sesungguhnya. Dan ingat, siapapun yang beriman kepada Nabi tadi disebutkan, pasti ada kecintaan. Hanya kadang kita tidak memenuhi hak-hak cinta. Tidak memenuhi syarat-syarat cinta. Sudah ada cinta tapi kita hak itu kewajiban apa kepada cinta? Contoh pohon yang ada. Orang punya bunga indah di rumahnya, tapi tidak pernah menjaganya, tidak pernah menyiraminya, tidak pernah memberikan pupuk. Apa yang terjadi? Dia hanya punya kisah, punya bunga indah yang akhirnya mengering. Sama cinta di dalam hati kita, ada hak yang harus kita penuhi. Apa yang harus kita penuhi? Cinta yang Allah berikan di dalam hati kita, kita punya kewajiban untuk menjaganya. Dengan membaca sholawat, membaca sejarah baginda Nabi, Syama'il, itu melembutkan hati, menumbuhkan kecintaan. Baca Syama'il Muhammadiyah. Kita baca sejarah Nabi-nya. Membaca sholawat kepada Rasulullah agar subur itu cinta. Membaca sejarah Nabi. Kemudian di saat kita berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad dengan niat. Ini khidmah. Kalau kita nolong saudara kita, niat untuk khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk di masa pandemi ini kami ingatkan. Kalau Anda pakai masker, jangan pakai masker orang egois. Kenapa kamu pakai masker? Biar saya tidak sakit. Anda ini egois. Anda menggunakan masker untuk menolong saudara Anda. Mungkin Anda punya virus agar tidak menular ke orang lain. Ini harus kita rubah maknanya. Jadi jangan Anda egois. Jadi menggunakan masker ini kan petunjuk ahli dzikir, orang medis. Yang tujuannya adalah agar orang tidak menularkan ke kita dan kita tidak menular ke orang lain. Ini kan cara. Makanya hendaknya kita harus punya rasa. Di saat kita menjalankan prosedur kesehatan ini karena Allah. Karena ini menjaga umat Nabi. Bukan egois. Bukan yang penting aku
selamat, yang penting aku baik. Oh enggak. Makanya waktu para santri ingin pulang beberapa bulan yang lalu, bergolak dalam pikiran kami, hati kami, terjadi pertentangan antara mengizinkan dan tidak mengizinkan. Karena apa? Tidak semua yang pulang tuh rumahnya layak. Artinya apa? Ada rumahnya di tengah keramaian, ada rumahnya aman, ada rumahnya ini, ada saudaranya yang nggak bisa diatur dalam urusan kesehatan. Kami sedih begitu, bergolak. Makanya waktu itu kami putuskan tidak pulang. Semoga itu adalah dalam rangka menjaga cinta. Nuhibbukum fillah, wahai para santri. Buya mencintai kalian semuanya karena Allah. Makanya ada keketatan dalam aturan-aturan ini demi kalian. Makanya Buya marah kalau ada orang malas cuci tangan. Tidak menggunakan masker di saat menyeberang ke tempat yang misalnya mohon maaf, misalnya ada tukang sedih harus pakai masker. Ini menjaga saudaramu. Dan termasuk diantaranya kalau merasa dirimu, semuanya kami sampaikan kepada siapapun. Yang merasa dirinya sedikit tidak enak badan, jangan bergaul dengan yang lainnya dulu. Khawatir kita menularkan ke orang lain. Bukan urusan virus corona saja, bukan. Bukan masalah virus corona, bukan yang lainnya. Selagi diri kita menjadikan orang lain tidak nyaman, maka hendaknya kita tahan diri. Itu namanya iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Imanmu yang sesungguhnya adalah kau peduli dengan saudaramu. Dan juga kami seru kepada siapapun perindu ridha Allah. Di antaranya kami sampaikan kepada siapapun pesantren Al-Bahjah, alhamdulillah tadi sebagian daripada cabang-cabang bisa kita ajak untuk menimbrung, akan tapi tidak semuanya karena juga ada urusan dengan waktu juga. Alhamdulillah Al-Bahjah semakin berkembang. Siapa yang berjuang? Anda semuanya. Bukan dari kocek saya, bukan. Kami hanya modal mulut ngomong ayo, 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 alhamdulillah. Dan kami hanya minta ya Allah kirimkan ahli surga, ya Allah kirimkan ahli surga, itu saja. Setiap saat kita minta ya Allah kirimkan ahli surga. Yang bisa ya Allah membantu perjuangan. Alhamdulillah dikirim. Anda yang dikirim semoga Anda ahli surga. Maka Al-Bahjah dengan cabang-cabangnya semoga terus berjaya. Karena apa? Yang menangani adalah orang-orang seperti Anda, ahli surga. Anda berindu Nabi, Anda bercinta Nabi. Karena apa? Ini untuk berjuangkan umat Nabi. Pondok pesantren ini artinya untuk membela umat Nabi, menjaga umat Nabi. Selagi Anda mengurusi umat Nabi, Allah akan menjaga Anda. Maka teruskan istiqomahlah dalam perjuangan ini. Yang belum bergabung, jangan ragu untuk bergabung. Jangan ketinggalan. Ketahuilah bahwa di saat Anda bisa mendengar ceramah ini artinya Anda dipilih oleh Allah. Dan kalimat yang kami keluarkan pun dipilih oleh Allah. Semoga ini adalah kesepakatan yang tidak, satu kesepakatan yang tidak pernah kita rencanakan. Sepakat untuk sama-sama masuk surga. Anda mungkin tidak pernah mendengar acara ini atau channel ini, Anda tidak pernah buka. Tiba-tiba hari ini Anda membuka, Anda dipilih oleh Allah. Maka Anda lanjutkan, masuki program kemuliaan, mari bergabung. Al-Bahjah punya program yang banyak, tinggal Anda di mana. Mungkin di tempat Anda ada sebuah tempat yang bisa ditempati oleh santri. Dengan bangunan yang megah, kami akan kirim santri. Untuk siapa? Untuk Rasulullah. Kita harus semangat berjuang. Ahli dunia akan berjuang untuk dunia. Ahli akhirat harus berjuang. Kita berjuang untuk baginda Nabi. Kita berjuang untuk baginda, maksudnya memperjuangkan umat agar mereka dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Pesantren Al-Bahjah siap membuka di mana saja cabang. Stasiun radio juga banyak, alhamdulillah. Kalau ada stasiun radio yang sudah bosan dengan hiruk pikuk dunia, lalu saya ingin hijrah dengan radio, saya ingin masuk ke Walumalaan. Anda bisa serahkan radio dan akan kami urusi. Dengan program-program yang islami. Ini adalah juga program untuk menjaga negara ini agar tetap tentram, damai, sentosa, sejahtera, penuh dengan kebahagiaan, tanpa percekcokan dan permusuhan. Ini upaya. Kemudian juga kami seru kepada siapapun, karena Maulid Nabi ini banyak kegiatan-kegiatan yang terkurangi. Artinya apa? Ada dana yang tidak pernah Anda keluarkan. Keluarkan untuk Allah dan Rasulnya. Kami seru kepada siapapun yang sudah berurusan dengan para guru-guru mulia, para habaib, para kiai, tolong lanjutkan. Lanjutkan. Kalau ternyata kami mengumumkan bahwasanya di Al-Bahjah ada sebuah lahan berjuangan, pembangunan pondok pesantren, pembebasan tanah, itu yang kami seru adalah orang yang belum ada ikatan dengan para guru-guru mulia. Yang sudah punya ikatan dengan guru mulia, lanjutkan. Kami tidak ingin merebut siapapun ke tempat ini, karena Allah yang akan mengirim nanti. Yang sudah berurusan dengan para ulama, para habaib, para masyaikh, lanjutkan. Karena apa? Itu juga jalan surgamu. Bukan harus di Al-Bahjah, bukan. Akan tapi kami akan sampaikan bahwasanya Al-Bahjah punya program. Bagi yang belum punya program dengan siapapun, mari bergabung di sini. Pembebasan tanah, berapa hektar nih? Berapa ini sebentar lagi, berapa miliar nih? Pengumuman, insya Allah. Anda bisa ikuti di pengumuman-pengumumannya. Kemudian juga pembangunan terus, karena apa? Santri semakin hari semakin tambah.
Dan kami ingin menjadikan santri itu nyaman. Kita tidak ingin ada kepadatan yang berlebihan. Tapi yang kami rindukan adalah santri juga nyaman dengan fasilitas yang nyaman. Karena apa? Untuk beribadah, untuk belajar ilmu akhirat harus juga nyaman. Dan ketahuilah siapa pejuangnya. Kami tidak pernah minta ya Allah berikan kepada Al-Bahjah tambang emas, tidak. Ya Allah turunkan ya Allah kami ingin punya tambang minyak, tidak. Kami minta ya Allah kirimkan ahli surga sebanyak-banyaknya agar kawan kami menuju surga banyak. Kami hanya minta kawan sebanyak-banyaknya. Kawan sebanyak-banyaknya dalam berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Ini yang kami sampaikan. Maka dari itu, jangan ragu. Semuanya mari bergabung untuk bisa berjuang. Yang sudah punya ikatan dengan guru, jangan putus. Tapi kalau Anda menambah boleh misalnya. Anda punya ikatan dengan guru Anda. Setiap bulan Anda beri 5 juta. Lalu Anda ingin nambah Al-Bahjah, oke. Tapi jangan putus dengan yang di sana. Kami tidak mengajari orang su'ul adab. Ini bukan untuk perebutan, persaingan, bukan. Kita sama-sama berjuang. Kalau ada seorang habaib, seorang masyayikh yang berjaya, alhamdulillah itu dakwah. Maka yang belum punya ikatan dengan siapapun, jangan sampai Anda tidak punya ikatan. Takut lepas betul nanti. Yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia terus lanjutkan. Tapi kalau Anda ingin menambahkan kepada program kami, silahkan. Tapi jangan diputus dengan yang di sana. Kami tidak ingin seperti itu. Termasuk aturan-aturan santri yang mondok di tempat ini juga ada aturannya. Santri yang sudah mondok di tempat lain tidak boleh mondok di Al-Bahjah. Kecuali mendapatkan izin, benar-benar izin dari gurunya. Kalau hanya orang anak lompat sana lompat sini tidak diterima. Karena itu anak su'ul adab, gak punya adab. Karena semuanya adalah berjuang untuk Rasulullah. Para masyayikh habaib yang ada di sana berjuang untuk Rasulullah. Kita dukung semuanya. Asalkan akidahnya benar. Akidahnya benar menghantarkan kecintaan kepada Rasulullah, maka akan kita dukung. Kemudian yang sudah bergabung istiqomahlah, yang belum bergabung ayo bergabung, yang sudah punya ikatan dengan guru yang lain adalah sambunglah terus dengan guru yang lain. Kalau ingin menambah silahkan. Ini ada pembebasan tanah dan program pondok pesantren dan juga pengembangan media-media dakwah dan yang lainnya. Mungkin pertama ini adalah masalah pembebasan tanah yang mendesak sekali. Memang dalam urusan akhirat harus mendesak. Kenapa? Kita tidak tahu kapan mati. Semoga panjang umur semuanya. Kalau urusan akhirat jangan nyantai-nyantai. Kalau urusan dunia ya bisa nyantai. Nggak bisa rapat hari ini, rapat besok. Kalau mati nggak ada masalah. Yang penting kita di akhirat punya. Kan gitu. Semoga panjang umur semuanya. Tapi kalau urusan akhirat, kalau kita tidak berbuat hari ini, nunggu esok hari. Jangan-jangan esok bukan milik kita. Mau apa yuk? Mau sedekah ditunda. Padahal dia sudah berniat. Saya ingin membangun pondok pesantren. Saya ingin menghibahkan uang saya 10 miliar ke pondok pesantren. Rupanya dia lupa lalai. Keburu mati. Nggak punya amal dia. Rugi dia. Yang ingin berderma 1 juta ke pesantren, tahu-tahunya disimpan dulu. Saat tahunya apa sampai di rumah lupa, keburu mati, nggak dapat. Saat ini ingin berbuat baik jangan ditunda esok hari. Esok hari belum tentu untuk kita. Semoga Allah manjangkan umur kita. Sehingga dengan umur yang panjang kita bisa banyak beramal. Sehingga apa? Seperti disebutkan bahwasanya sebaik-baik orang itu yang umurnya panjang, amalnya baik. Jadi pembebasan tanah di 3 titik. Alhamdulillah para tetangga yang baik menjual tanahnya ke pondok pesantren. Ini pusat saja. Sebab di cabang juga punya promo-promo ya. Ada di Sabang promo dakwah semuanya. Langsung ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 777-444-1179 atas nama wakaf tanah pesantren Al-Bahjah. Kemudian juga kami sampaikan ini semuanya ini. Kami sampaikan ada juga program orang infak orang tua asuh untuk menjadi orang tua asuh. Karena apa? Al-Bahjah dengan program-programnya. Programnya banyak dan setiap program harus ada yang ngurusi. Maka kita harus menghadirkan ini nasihat dari guru mulia, harus ada mencetak SDM sebanyak-banyaknya. Dari ustadz-ustadz atau tenaga ahli yang lainnya dan kita terus gencar mencetak itu semuanya. Kalau tidak nanti kita akan selalu miskin SDM. Kalau sudah miskin SDM maka tidak akan maju. Maka ini untuk mewujudkan program besar ini perlu namanya adalah kebersamaan kita. Tolong menolong kita, gotong royong kita. Maka kami buka peluang bagi Anda, khususnya yang enggak punya anak. Jangan sampai Anda meninggal tidak punya anak di akhirat. Maka anak-anak Anda itu santri-santri berpotensi. Maka yang enggak punya anak apalagi hartanya melimpah. Jangan Anda tinggalkan begitu saja, enggak ada guna di dunia. Akan tapi mari gunakan untuk akhirat. Kami ajak Anda yang tidak punya anak. Jadikan itu anak-anak Anda itu calon ulama Rasulullah. Infak orang tua asuh santri berpotensi. Langsung ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 777-555-0052. Dan yang punya anak pun jangan ragu. Niatkan semoga dengan itu semua Allah menjaga anak Anda akan menjadi semakin baik. Yang anaknya badung niatkan ya Allah anak saya badung dinasihati malam bantah nggak bisa diatur ya Allah. Tapi aku ingin baik. Maka lihat tolong anaknya hamba Allah. Bangun pondok pesantren bantu. Maka ingat janji Rasulullah.
Janji Allah melalui lisan Rasulullah, Allah fi aunil abdi maka al abdi fi auni akhi. Kalau Anda menolong anaknya orang lain, Allah yang langsung akan menolong anak Anda. Tanpa Anda sadari tiba-tiba anak Anda menjadi lembut, mudah melakukan kebaikan. Di akhir hayatnya nanti menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Maka ini infak orang tua asuh santri berpotensi di Bank Syariah Mandiri nomor rekening 777 555 0052. Ini. Wakaf tadi sudah dibaca ya? Infak wakaf tanah sudah. Baik, kemudian pembangunan studio pondok pesantren. Kita juga ada ingin bangun studio televisi. Alhamdulillah televisi juga ada saksikan. Tapi hebat, studionya ya asal ini studionya. Ini studio bisa saja di majelis ini. Memang harus kita bisa membuat apa saja. Tapi kita juga ingin ada studio yang khusus. Semoga Anda berjuangnya. Kita pengen rumah gedung yang megah untuk Rasulullah, untuk dakwah, untuk studio. Maka yang ingin berinfak untuk stasiun radio, pembangunan stasiun radio, televisi dan radio, ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 73115555558 atas nama Al-Bahjah TV. Kemudian juga Infak Center Al-Bahjah. Infak Center itu adalah untuk operasional pondok pesantren. Yang sudah selama ini bergabung sudah tahu. Mungkin Anda orang baru bergabung di acara ini. Ada namanya Infak Center. Jadi anak-anak makan dari itu. Jadi Anda yang ngasih makan. Anda makan, anak-anak makan dari itu, minum dari itu semuanya operasional. Ini pondok, ini adalah dari Infak Center, anggotanya sudah banyak, akan tapi ternyata kebutuhan tetap lebih banyak. Dan kami selalu pengen bahwasanya, pengen kebutuhan tetap lebih banyak daripada dana yang ada, berarti berkembang. Kalau duitnya mandek nanti tidak berkembang, terus berkembang, uangnya akan kepakai terus. Maka Infak Center langsung ke Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7204292, BNI Syariah nomor rekening 740073333 atas nama Al-Bahjah. Atas nama Yayasan Al-Bahjah kode bank 427. Beda ya, kalau BSM-nya 451, BNI-nya 427. Kemudian Zakat Center, yang ingin bayar zakat, Anda bisa membayarkan zakat ke rekening yang akan kami sebutkan. Tapi mohon diketahui bahwa zakat di sini bukan dimakan santri dan bukan untuk membangun pondok pesantren. Tapi zakat akan disalurkan kepada kaum fakir dan miskin yang membutuhkannya. Yang ingin berzakat langsung ke BNI Syariah nomor rekening 072042000 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Dan juga ada di sini penerimaan siswa baru kami sampaikan. Di Al-Bahjah itu ada beberapa macam-macam program. Pertama adalah program non formal, tafakuh, mencetak ulama, asatid. Ini adalah di non formal, nggak ada urusan dengan formal, tapi mereka akan menekuni ilmu syariat saja. Ini adalah program khusus nanti yang akan menjadi santri-santri berpotensi tadi. Yang akan kita didik menjadi ulama Rasulullah. Ini ada program. Kemudian ada lagi program formal. Tapi agamanya juga ada di dalamnya. SDIQ, SMPIQ, dan SMAIQ. Dan ini ada di pusat dan ada di beberapa cabang. Jadi untuk baik, insya Allah ya. Untuk ini ada program tafakuh, SMPIQ, SMIQ, SDIQ. Kemudian ada tafakuh dan tahfidzul Quran. Untuk pendaftarannya insya Allah nanti untuk SDIQ, SMPIQ untuk formalnya dibuka adalah 14 Safar atau 1 Oktober tahun ini. Kemudian untuk tafakuhnya adalah 27 Safar atau 27 Safar apa ini? Kecil sana ya. Gelombang apa ini? Pendaftaran apa ini? Enggak bisa dibaca. Gelombang 1 apa? Mana ada tafakuhnya? Jelaskan ada tafakuhnya. Mana ada tafakuhnya? Tulisan tafakuhnya mana? Mana ada tafakuhnya? Gelombang 1 tafakuh. Ini gelombang 1 tafakuh. 1 Rabiul Awal atau 18 Oktober. Untuk gelombang 2-nya adalah 20 Sya'ban atau 3 April. Tahfidznya mana? Mana? Insyaallah. Kemudian untuk SMP, Anda yang ingin menginginkan anak. Kami juga dukung kalau ada putra-putri Anda ingin jadi seorang insinyur yang takut kepada Allah. Ingin jadi seorang dokter yang takut kepada Allah. Kami juga siapkan program tersebut. Yang menjadi ulama juga kita siapkan. Kenapa? Kita harus melaksanakan di antara fardu ain dan fardu kifayah. Menjadi dokter yang takut kepada Allah kami rindukan kok. Maka di SMP, SMA, ini adalah program mengarah ke sana. Kalaupun seandainya mau dibelokkan ke syariat juga ada. Maka untuk SMP ku dibuka adalah 14 Safar atau 1 Oktober. Sampai 31 Desember atau 16 Jumadil Awal. Ini insyaallah. Teleponnya SD bisa langsung ke nomor 0853 5353 5054. SMP-nya
langsung ke 0896 3657 0430. SMA-nya adalah di 085155119239. Adapun untuk formal, untuk non formal semuanya daftar dari pusat. Setelah itu akan kita sebar ke cabang. Adapun non formal sama. Ada pusat, ada beberapa sebagian yang bisa, misalnya di daerah Batam ada, Cianjur, ada Tulungagung, ada. Nanti ada yang pendaftaran melalui pusat seperti yang ada di Buyut, ada di pusat sini, ada di Blitar. Insya Allah, semoga Anda punya anak ahli surga semuanya. Apakah ngambil di pendidikan agamanya atau pendidikan umumnya? Yang kami rindukan adalah semua menjadi ahli surga yang menjadi pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan doa. Mengambil keberkahan daripada aminnya hamba-hamba terkasih yang saat ini biasanya datang ke pondok, tidak bisa datang ke pondok tapi dengan penuh kerinduan. Apalagi diuji dengan sakit. Yang tertimpa sakit, fakir, susah adalah hamba yang dikabul doanya, maka mohon amini doa kami. Amini doa kami agar terkabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Maha tahu tentang kami dan Engkau yang Maha tahu tentang hati kami, ya Allah. Kami mohon ya Allah, seperti Engkau mudahkan lisan kami mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka mudahkan hati kami untuk mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang memiliki dan menguasai lisan kami adalah Engkau, yang menguasai hati kami juga Engkau ya Allah. Kami tadi mendengar kisah sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sesaat tidak bisa melihat Nabi seolah-olah mau mati. Begitu besar kerinduannya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, akan tapi rindu di hati kami amat kecil ya Allah. Kami mohon besarkan kerinduan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad hanya dari mula kerinduan itu ya Allah. Kami melihat pecinta-pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad dari para sahabat-sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang harapannya adalah selalu melihat wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Akan tapi ya Allah, kecintaan di hati kami sangat sedikit, sangat kecil. Kami hanya pandai mengaku dengan lisan kami. Akan tetapi ya Allah, yang menjadikan sahabat-sahabat itu mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan cinta yang sesungguhnya adalah Engkau yang Maha Kuasa. Dan kami hamba-Mu seperti Dia adalah hamba-Mu. Maka kami mohon berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin ya Allah kelak di surga bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin melihat wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah. Alangkah indahnya suasana itu ya Allah, dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Maka kami mohon saat kami hidup saat ini, mudahkan kami mengikuti sunnah-sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan ya Allah di saat kami ya Allah menegak minuman ya Allah, kami di saat kami meminum air ya Allah, jadikan kami ingat kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga kami akan minum dengan cara minum kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan di saat kami makan, ingatkan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad agar kami bisa makan seperti kekasih-Mu Nabi Muhammad makan ya Allah. Dalam solat pun kekasih-Mu Nabi Muhammad mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Kami ingin di saat kami hendak melakukan salat, kami sadar kalau kami mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau yang menjadikan seorang hamba lupa dan ingat, maka kami mohon ingatkan kami selalu dan selalu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Itu ya Allah kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sekarang ada di dalam mata hati kami saat ini ya Allah. Kami melihat, kami membayangkan kekasih-Mu Nabi Muhammad sujud di depan Ka'bah. Kami membayangkan kekasih-Mu Nabi Muhammad berjuang hingga dilempar, hingga berdarah di Taif. Itu orang yang Kau cintai ya Allah.
Beliau berjuang untuk kami untuk menghantarkan asyhadu alla ilaha illallah kepada kakek moyang kami, kepada kami. Dan telah sampai ya Allah atas perjuangan beliau ya Allah, maka kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, siapapun dari kami yang hadir di acara ini, mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini ya Allah, siapapun dia ya Allah, badung, bandel, ahli maksiat, tapi di hati masih ada kerinduan, maka suburkan kerinduan itu dan kami mohon jauhkan kami ya Allah dari segala kemaksiatan yang menjadi sebab kami semakin jauh dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, tidak ada kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba kecuali akan menjadi satu hijab, satu hajiz, satu pembatas antara kami dengan Rasulullah. Batas kami teramat banyak ya Allah, teramat banyak dengan dosa-dosa kami, dosa mata kami ya Allah. Mata kami ya Allah, mata kami ya Allah, sesaat di jalan kami melihat yang kau haramkan ya Allah. Bahkan sesaat kami sembunyi-sembunyi melihat di HP kami, di laptop kami, ya Allah. Siapapun dari kami ya Allah yang melakukan dosa-dosa itu, ampuni mata kami. Jika tak kau ampuni, tidak kau ampuni, mata tidak akan bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau wahai Maha Pengampun ya Allah, jaga mata kami, jauhkan dari melihat yang haram ya Allah. Siapapun yang sering menggunakan matanya untuk yang haram, kami mohon ya Allah, hentikan dengan kasih sayangmu ya Allah. Kami sadar ya Allah, sungguh dengan keharaman yang pernah kami lihat sudah sangat cukup. Jika engkau ingin hancurkan mata kami, tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami, akan tapi ampuni kami dengan kasih sayangmu. Jangan hukum kami ya Allah. Lesan kami ya Allah yang sering berucap yang kau murkai, maka kami mohon ampuni ya Allah. Engkau yang menguasai lesan kami, jadikan lesan kami lesan berzikir, lesan berselawat, lesan mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemukaran. Telinga kami ya Allah karunia darimu, akan tapi kadang kami sering mendengarkan gunjingan, mendengarkan caci maki dan adu domba, sehingga kami kadang menjadi bermusuhan, sering prasangka buruk dengan hamba-hamba terkasihmu. Maka kami mohon ya Allah, jaga telinga kami ya Allah, dan jaga hati kami ya Allah. Saudara-saudari kami ya Allah, di antara yang hadir di acara ini, yang menyaksikan acara ini ya Allah, sungguh kami mencintai mereka. Pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Yang masih berurusan dengan riba ya Allah, mereka telah engkau pilih untuk mendengar suara ini. Kami mohon ya Allah, yang masih berurusan dengan riba ya Allah, bencikan kepada riba, ganti dengan modal yang halal bersih, dan jadikan hartanya semakin berkah dengan halal, semakin banyak dengan halal ya Allah. Bencikan dan beri jalan untuk keluar dari keharaman ini ya Allah. Hanya engkau yang bisa memberikan jalan ya Allah. Hamba yang tersesat hanya engkau yang menolong. Dan jika engkau menolong, yang menolong tidak ada satu pun yang bisa menyesatkan ya Allah. Tapi ya Allah, jika sudah engkau tidak menolong, tidak ada satu pun yang bisa menyelamatkan kami ya Allah. Maka kami mohon berikan pertolongan kepada mereka. Ya Allah, yang sering minuman keras, hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Bencikan kepada minuman keras dan ampuni wahai Zat yang Maha Pengampun ya Allah. Yang sering berjudi, hentikan ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang pernah kepleset dalam kehinaan zina, yang saat ini sering terjadi kehinaan itu ya Allah, karena tertutup matanya oleh syahwatnya, oleh seruan syaitan ya Allah, sehingga tidak mau menuju kepada yang halal, menuju yang haram. Bahkan ada yang punya yang halal tapi masih melakukan yang haram ya Allah. Kami mohon ya Allah, mereka mendengar suara ini karena telah kau pilih, maka kami mohon ya Allah, terus pilih untuk menjadi kekasihmu ya Allah, yang pernah kepleset dalam zina. Kami mohon berikan kesadaran ya Allah, hentikan dari zina, bencikan kepada zina, buka pintu halal untuknya ya Allah. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan ya Allah, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum ya Allah. Kami sadar semua kemaksiatan yang kami lakukan akan menjadi penghalang antara kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad, dan kami ingin dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ampuni dosa kami, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitungnya satu demi satu ya Allah. Kami takut saat sakaratul maut ya Allah, kami takut di alam barzah dengan dosa itu ya Allah. Saat keluarga kami menghantarkan kami ke kubur ya Allah,
Saat malaikat bertanya kepada kami, ya Allah, kemudian yang menemani kami hanya amal kami, dosa-dosa kami banyak, kami tidak ingin di saat itu ditemani amal buruk kami. Ampuni ya Allah, sehingga ya Allah, amal jelek itu tidak akan tampak di alam barzah ya Allah. Dan di padang mahsyar mengerikan perjalanan panjang menuju surga atau neraka. Kami tidak ingin terbebani dengan dosa yang hanya akan mengantarkan ke neraka. Engkau sebutkan dalam kitab sucimu, Engkau adalah Al-Ghafur, Engkau Maha Pengampun. At-Tawwab, Maha Pemberi Taubat. Maka kami mohon ya Allah, ampuni kami sebesar apapun dosa kami. Kami yakin dan yakin pengampunanmu lebih agung dari dosa kami. Maka bencikan kami kepada dosa. Siapapun ya Allah yang pernah melakukan dosa, hentikan dari dosa ya Allah. Ampuni, ampuni, ampuni. Dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Suburkan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad di dalam diri kami dan keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga pecinta kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, di antara sanak kerabat keluarga kami ada yang mengidolakan selain kekasihmu Nabi Muhammad melebihi kekasihmu Nabi Muhammad. Kami khawatir mereka terus terbawa dalam kesesatan. Kami mohon berikan ke hati mereka kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka dan di mana mereka ya Allah. Engkau Maha tahu. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus ahli surga, yang bisa berjuang bersama kami dengan apapun yang kau berikan kepada mereka, dari keahlian, dari harta, dari apapun ya Allah. Jadikan mereka pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Kami mohon Engkau Maha tahu tentang hajat kami di tempat ini, maka kabulkan hajat kami, hajat pribadi kami ya Allah. Hajat pribadi kami ya Allah. Kami ingin selalu menjauhi kemaksiatan ya Allah. Kami ingin melakukan kebaikan ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari dengki dan benci kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon jika ada orang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad, jangan hukum mereka. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Hentikan dari kezalimannya ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada hamba-Mu masuk neraka karena berbuat jahat kepada kami. Tidak ya Allah. Kami ingin menjadi sebab hamba-hamba-Mu masuk surga-Mu ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu dengan cinta yang sesungguhnya ya Allah. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami semua ya Allah. Jauhkan dari yang haram, jauhkan dari berbuat zalim, dan kami mohon jaga anak-anak kami para santri. Dan mudahkan segala urusan yang memudahkan urusan para santri. Mudahkan urusan semua hamba-Mu yang memudahkan urusan para santri ya Allah. Jaga negeri ini ya Allah. Berikan ketentraman ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah tidak ada kegaduhan di negeri ini. Tidak ada kerancuan di negeri ini kecuali karena dosa kami. Maka ampuni kami dan kami mohon tentramkan negeri ini ya Allah. Yang mengurusi kami dari pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jika mereka orang baik, jagalah kebaikannya. Jika mereka tidak baik, kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Jika pemimpin kami baik, maka kami mohon tambah kebaikannya. Jika mereka tidak baik, maka kami mohon ya Allah berikan kesadaran dan jadikan mereka orang baik ya Allah. Sungguh kami tidak merindukan ada kejahatan di negeri ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, siapapun yang ingin membuat kehancuran di negeri ini, Engkau Maha tahu ya. Berikan kepada mereka ya Allah. Berikan kepada mereka ya Allah kesadaran dengan cara yang Engkau lebih tahu ya Allah. Dan jangan hukum kami dengan kesalahan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang menurunkan wabah dan hanya Engkau yang bisa mengangkat ya Allah. Kami hanya berusaha sesuai dengan perintah-Mu ya Allah, agar kita mengambil satu sarana untuk selamat. Maka kami mohon ya Allah, jaga kami semua ya Allah. Jaga kami semua ya Allah. Jaga kesehatan kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Baik yang masih hidup atau yang telah wafat ya Allah. Anak-anak kami, para santri kami, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Kami mencintai mereka ya Allah.
Jadikan mereka penyejuk hati kami semua ya Allah, dari anak-anak kami, santri kami ya Allah. Jadikan mereka semua dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan semua yang berjuang untuk mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan saat ini, tempat ini menjadi pengikat antara kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa karab dan Anda bisa membaca setiap habis salat. Ini adalah doa dari baginda Nabi agar terhindar dari karab, bencana dan musibah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Azimul Halimu, la ilaha illallah Rabbul Arshil Azimi, la ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karimi. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Al-Fatihah. Masya Allah, nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda semua karena Allah. Maafkan atas segala kesalahan dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.